Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah pengajian Masjid Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, sore hari ini Allah kasih kita nikmat sehat. Nyatanya bisa datang jalan sendiri-sendiri kan sehat itu ya. Kemudian ini juga buat saya kehormatan. Saya pertama ini ngisi pengajian di Masjid Aisyah ini. Saya kayaknya saya ini belum mau balik beneran gitu loh kalau belum ngisi di Aisyah gitu. Atau nuwun gitu. Setelah saya sampai sini yang rawuh kok wajahnya muda-muda itu, terus saya jadi deg-degan itu. Biasanya pada kritis gitu. Jangan kritis-kritis karena saya hanya biasa-biasa saja. Ya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Judulnya sederhana, bagaimana Ramadan tahun ini lebih baik dari kemarin. Tapi implementasinya tidak sederhana. Itu kata orang Jawa, gampang diucapkan tapi angel nglakoni apa itu? Nek jargone kan lain ya. Jadi diucapin gampang tapi diamalkan tidak mudah. Karena menyangkut lebih baik itu kan menyangkut kualitas. Kualitas bagaimana puasa kita ini berkualitas. Sehingga outputnya jelas. Selama ini saya lihat, mungkin saya subjektif ya, orang banyak puasa itu semacam rutinitas begitu. Ya, semacam rutinitas. Oh, Ramadan berarti puasa, kan gitu. Tapi dia nggak pernah peduli apakah puasanya ini berkualitas atau tidak. Dia tidak pernah peduli apakah dia menjadi lebih baik atau tidak. Karena sudah cukup puas kalau puasanya itu selesai dengan sempurna. Bahkan banyak yang bergembira ria, alhamdulillah posoku dino iki berhasil, bulan ini berhasil. Saya tanya, kenapa kok tahu berhasil? Lah orang medot gitu ya, orang medot itu berhasil gitu. Nah, padahal kalau tidak putus itu bukan indikasi berhasil, kan gitu ya. Karena berhasil itu kalau apa yang menjadi tujuan besarnya itu tercapai, itu namanya berhasil. Nah, padahal tujuan besar yang mau dicapai oleh Ramadan ini luar biasa, yaitu kualitas manusia takwa, kan begitu. Kita sering membaca, bahkan sudah hafal ya, surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah ditetapkan atau diwajibkan untuk kamu syiyam seperti orang-orang terdahulu. Ya, la'allakum tattaqun, agar dengan proses syiyam itu kamu menjadi orang takwa. Takwa itu kualitas yang sangat tinggi dan tidak ada yang lebih dari itu. Ya,
Karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, ya, akramakum itu kan pakai alif di depannya, itu kan menunjukkan paling toh. Indallah, di sisi Allah adalah atqakum, orang yang takwa. Nah, kualitas takwa ini sulit dicapai, ya. Itulah kenapa setiap hari Jumat, khatib yang khutbah Jumat itu selalu diperintahkan menyampaikan pesan ini. Ya tak? Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Itu diulang-ulang. Bahkan cara menyampaikannya Nabi SAW itu keras sampai uratnya ini keluar. Jadi kalau khutbah Jumat itu jangan lembek gitu ya. Ittaqullah. Itu nanti sing Jumatan separuh tidur itu nanti. Ya tak? Ittaqullah. Ya, sampai Nabi itu wajahnya memerah seperti marah, seperti tapi tidak marah. Wong Nabi itu enggak suka marah ya. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Itu diulang-ulang. Kenapa itu diulang setiap hari Jumat? Karena satu, banyak orang yang menganggap remeh tentang takwa, ya, sehingga dia melupakannya. Lebih penting duit, lebih penting tahta, harta, wanita, Toyota plus boneka, kata Ivan Gunawan gitu ya. Ya, padahal paling penting adalah takwa. Yang kedua, ittaqullah ini ditekankan karena pentingnya menjadi orang takwa. Kalau tidak penting nggak mungkin diulang-ulang setiap hari Jumat. Itu satu. Yang kedua, ada syariat yang Allah berikan kepada kita, yaitu puasa. Kutiba alaikumus syiyam. Dan syariat puasa itu ditetapkan Allah di bulan Ramadan. Maka selama bulan Ramadan kita semua disuruh berproses dengan puasa itu agar mencapai kualitas la'allakum tattaqun, yaitu kualitas takwa. Nah, itulah maka Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kita sekarang ini mau masuk Ramadan harus punya target gitu ya. Satu, kegiatannya tercapai. Yang kedua, tujuannya juga tercapai. Jadi tidak sekedar kegiatannya kita lakukan, ya puasa, ya baca Al-Quran, ya taraweh gitu ya, tapi kualitasnya nggak tercapai, itu kan juga ya disayangkan gitu. Karena kita ini butuh mencapai sebuah kualitas takwa. Nah, untuk bisa menjadi kualitas takwa, syariat yang diberikan pada kita itu khas di bulan Ramadan, dan ini tidak ada di bulan selain bulan Ramadan. Apa? Yang pasti satu, yaitu puasa. Maka kalau tidak puasa nggak mungkin dia takwa, kan begitu. Satu-satunya bulan yang diwajibkan puasa kan hanya bulan Ramadan. Di luar itu silahkan puasa sebanyak-banyaknya, tapi hukumnya sunnah. Yang hukumnya wajib hanya di bulan Ramadan. Jadi rupanya kita tahu orang yang menahan nafsu dengan puasa, berlapar-lapar, itulah yang bisa memproses orang tersebut menjadi takwa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, puasa yang dilakukan pun ini unik. Unik itu ngijeni. Ya, seperti saya ini unik. Semua diam, saya ngomong dewe, ini kan unik ya. Kan unik, ngijeni. Uniknya puasa apa? Sebetulnya ibadah puasa itu sudah dikenal oleh banyak kalangan. Orang-orang di luar Islam tahu yang namanya puasa. Tapi puasa yang dilakukan oleh banyak kalangan itu semua tujuannya adalah untuk urusan dunia, semuanya. Ya.
Mungkin kalau orang Jawa itu ada puasa yang macam-macam, mute, ya apalagi itu ngerowot, ya ngerowot tuh mungkin sing dipangan mungkin bangsane kerowot itu ya gitu. Kemudian ada puasa pati geni, saya tidak ngerti lagi, puasa ngebleng, 40 dina 40 bengi ora mangan ra ngombe, ngerti-ngerti mati, itu ada juga kan gitu ya. Nah, itu semua kalau kita tanya untuk apa kamu lakukan ini, pasti tujuannya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, ya kan? Ada dalam rangka mencari jodoh, bisa. Ada pengen punya anak, puasa. Ada karena ingin lulus ujian, puasa. Kan begitu. Selama ini tujuannya begitu, yang namanya kegiatan puasa yang dilakukan banyak orang. Tapi khusus Ramadan kita ditekankan, kata Allah, puasamu milikku. Ya, artinya apa? Tidak boleh kamu berikan untuk niatan yang lain. Diminta sama Allah, puasamu milikku, kan begitu ya. Dan aku sendiri yang akan memberi pahala. Nah, oleh karena itu, kalau Allah sudah mengatakan seperti itu dalam hadis qudsi, puasamu itu milikku, berarti kita diperintahkan mempersembahkan puasa ini dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Hanya itu. Ya. Di dalam satu hadis yang lain disampaikan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa yang melakukan puasa itu karena imannya kepada Allah dan dia hanya mencari pahala dari Allah, maka Allah akan beri dia ampunan atas dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Itu. Jadi betul-betul harus karena iman kepada Allah. Wahtisaban, hanya mengharap pahalanya Allah, ridhanya Allah. Tidak, nggak pengen langsing, nggak pengen lulus ujian, nggak pengen jadi PNS, bukan itu. Saya puasa untuk Allah, begitu, hanya untuk Allah. Perkara kita berdoa minta ini minta itu monggo, tapi puasa saya itu hanya untuk Allah. Jadi kita dididik untuk menjadi orang yang beribadah dengan ikhlas. Itu yang kita pahami. Maka dari itu, kalau orang ini ingin puasanya itu lebih baik daripada yang lalu, maka ikhlaskan puasa kita dari sisi niat hanya untuk mendapat ridha Allah. Ikhlaskan. Karena innamal a'malu binniyat, ya kan? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua itu pakai niat. Dan nilai sebuah amal itu sangat ditentukan dari sisi niat. Belum sudah ada itu orang yang bilang sebentar lagi Ramadan ya, alhamdulillah aku suwe pengen kuru. Nah ini pas gitu. Jadi setiap sore dia naik di atas timbangan, ya karena dia pengen kurus itu. Jadi motivasinya adalah salah untuk menjadi langsing. Ini supaya dihilangkan. Niat itu penting. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, orang kita ini ya seringkali salah dari sisi niat, betul nggak? Kalau panjenengan bikin skripsi apa tesis, kalau sudah bab satunya saja sudah salah, ya kan gitu ya. Bab 2, 3, 4-nya juga salah, kan begitu, betul nggak? Jadi awal itu niat, awal itu niat. Kalau kita mau ke Jakarta, jalan pertamanya saja sudah ke timur, kapan sampai Jakartanya gitu loh. Kalau awalnya saja sudah salah. Lah, mengawali itu harus benar, yaitu dari sisi niat. Nah, mudah-mudahan nanti ini bisa kita bawa kepada perkara yang lain. Bukan hanya puasa,
tapi di dalam sholat, di dalam haji, di dalam sekolah, di dalam segala sesuatu, menikah, itu bismillah lillahi ta'ala. Itu harus kita bawa. Karena itu kualitas, takwa itu kualitas. Jadi bukan hanya ikhlas di waktu puasa, tapi dengan puasa ini kita dididik menjadi orang yang ikhlas, yang dengan itu akan menjadikan kita ikhlas dalam segala kegiatan yang kita lakukan. Ya, saya ingin sampaikan satu contoh ini, kebetulan banyak yang muda dan banyak yang masih sekolah itu. Dulu, ya ini contoh berubah arah ikhlasnya. Dulu orang belajar itu sampai keluar pulau, keluar negeri, ya, itu dalam rangka mencari ilmu, betul nggak? Mencari ilmu, meningkatkan kualitas diri, hanya itu saja, hanya cari ilmu, betul kan? Tapi sekarang, beda lagi. Saya kebetulan main bulu tangkis sama teman-teman, terus di luar gedung itu hujan, duduk sini dulu aja Pak, tunggu hujan. Jam 10 pagi saya duduk, depan saya itu ada sekolahan gitu, kampus lah ya. Saya tadinya nggak perhatian, gara-gara duduk itu saya jadi memperhatikan. Di situ ditulis ya, sekolah di sini cepat dapat kerjaan. Maktek saya itu. Berarti orang yang sekolah di situ orang-orang yang kurang kerjaan. Ya enggak? Tidak mencari ilmu, tapi mencari pekerjaan. Ini kan sudah salah dari sisi niat. Motivasi itu sudah salah, bukan mencari ilmu lagi. Sehingga nanti kalau ada ibu-ibu itu anaknya sudah lulus kuliah, kebetulan dia tidak kerja, orang tuanya juga mengeluh. Di sekolah ke ngoyo-ngoyo kok nganggur to lele, gitu katanya. Ya enggak? Karena tujuannya tidak cari ilmu, tapi cari kerjaan. Nah inilah, sehingga cara berpikir sekuler itu yang tadinya di barat, sekarang sudah sampai ke sini. Hampir tanpa kita sadari, kita sudah jadi orang yang sekuler secara pikiran, gitu loh. Padahal kalau kita ini berkegiatan, apalagi tholabil ilmi, itu kan dalam rangka mestinya loh mendekatkan diri kepada Allah. Contoh misalnya Iqra itu, wahyu yang pertama turun. Iqra itu bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul enggak? Iqra itu kan fi'il amr, disuruh kita membaca. Tapi di dalam kata Iqra itu tidak ada objek Iqra. Tidak ada. Allah hanya suruh bacalah. Kalau ditanya apa yang dibaca, itu enggak dijelaskan. Betul kan? Sudah, yang penting Iqra. Yang namanya membaca itu pasti membaca tanda-tanda keagungan Allah. Kan dua ayat-ayat Allah itu. Satu ayat kauniyah yaitu Al-Quran, yang kedua ayat kauniyah yaitu alam semesta. Kamu membaca Al-Quran ya ketemu Allah, kan gitu ya. Kalau niatnya betul, kamu membaca ayat kauniyah, fisika, matematika, biologi, fisipol, bahasa, olahraga, apalah, juga akan menemukan Allah. Maka Iqra itu yang penting bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan Iqra itu kamu mengenal Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Itu yang penting. Dengan Iqra itu wa rabbukal akram, kamu merasakan kemurahan Tuhanmu. Gitu. Nah, kalau orang itu sudah benar Iqra-nya, pasti dia akan tahu siapa Tuhannya. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha agung. Betul kan? Kenal. Kalau kita membaca ayat kauniyah misalnya, ini aja masjid, saya masuk tek gitu di sini, saya langsung lihat masjid ini, hati saya berkata, ini yang bikin masjid orang punya selera. Betul gak? Iki sing gawe iki mesti ya pinter tenan. Tanpa saya tahu siapa yang
bikin tanpa saya tahu siapa orang yang mengerjakan, tapi saya sudah bisa merasakan itu dengan bekasan yang ada, yaitu masjid ini, kan begitu. Nah sama dengan kita mempelajari ilmu yang ada di alam semesta ini, harusnya sudah mengantarkan kita bahwa ini adalah ciptaan yang maha kreasi, maha segala sesuatu, yaitu Allah. Sehingga orang akan dikatakan pandai menurut Al-Quran bukan karena gelar profesor, doktor, insinyur, SH, MHum, MSc atau MCK atau apa, bukan di situ, ya kan? Orang itu dikatakan pandai itu manakala apa? Innama yasyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah dari hambanya itu mereka yang ulama. Ulama itu jangan dibayangkan pakai sorban, jenggotnya panjang. Orang yang belajar dengan tekun dan dengan hasil belajarnya itu menjadikan dia orang yang takut kepada Allah, itulah yang disebut ulama. Gitu loh. Gitu. Jadi yang ulama itu kan jamak dari alim toh, orang yang pandai. Jadi orang itu dikatakan pandai itu kalau takut kepada Allah. Sekarang kan banyak orang itu yang merasa pandai, tapi sebetulnya nggak pandai. Itu loh. Ada di TV itu, dia merasa pandai, angger wong do nek ke dungu, itu dungu. Padahal dia dungu, wong dia nggak takut sama Allah. Kan begitu. Ukurannya pandai itu bukan dia bisa menguasai filsafat, dia bisa menguasai matematika, dia bisa menguasai bahasa. Tidak. Ukuran pandai itu ketika kau belajar, kamu menjadi takwa. Ketika kau belajar, kau menjadi takut kepada Allah. Saya tidak bayangkan kalau di sekolah sekarang diganti judulnya ya, sekolah di sini ya toh dapat takut sama Allah. Ngono ki ketoke ra payu saiki nek ngono ki ya. Ya kan ya. Sekolah di sini dapat pekerjaan itu belum lulus dapat kerjaan itu laris. Sekolah yang saya lihat satu-satunya, mungkin saya salah. Sebentar ini saya lihat satu-satunya sekolah yang berani seperti itu hanya Gontor. Betul kan? Panjenengan masuk Gontor itu langsung ada tulisan besar, ke Gontor cari apa? Ya enggak? Karena Gontor tidak menjanjikan apa-apa, hanya menjanjikan ilmu. Ijazahnya kan enggak laku untuk daftar sekolah, betul kan? Kowe sekolah rene golek apa? Kalau cari ijazah sini ada tapi nggak laku, gitu nggak? Nah, jadi orang masuk Gontor itu betul-betul cari ilmu, sehingga orang itu diharapkan keluar itu menjadi insan yang sangat alim, dan itu ditandai dengan takut kepada Allah. Nah ini rupa-rupanya tujuan yang lurus ini perlu dilakukan. Nah sekarang ini banyak yang nggak lurus, sekolah tidak lurus, sedekah tidak lurus. Bahkan ada ustadz sok keluar di TV. Sekarang kita raton jedel ya. Ente kalau sedekah nanti lipat 10 kali. Gitu. Ente kalau mau sedekah nanti bisa kaya. Mau nggak? Percaya nggak? 1 juta jadi 10. Loh coba. Ini kan kalau cowok matre ini ustadz matre namanya. Ya, jadi semua itu dikaitkan dengan dunia, dengan materi. Dan gitu. Nikah pun juga begitu. Tungkiul mar'ah li arba' limaliha walisabiha walijamaliha walidiniha fatfar bitatidin. Itu sudah nggak laku sekarang. Banyak yang nggak melakukan itu. Kamu nikah itu lihatlah wajahnya, hartanya, bapaknya siapa, agamanya. Nomor 1, lihatlah agamanya. Itu nggak menarik. Maka kalau sekarang ada gadis 21 tahun kemudian nikah dengan bapak-bapak 77 tahun, ditanya, sampean kok gelem mbek itu, Pak? Lah, sugih kok. Ketimbange Joko bagus ning ra cetha. Kan begitu sekarang. Iki wonge ra teko, iki ya enggak datang. Sehingga inilah yang jadi tolak ukur. Kan gitu. Betul enggak?
Padahal Rasulullah menikahkan Fatimah dengan Ali. Ini Ali ini tidak punya apa-apa, betul nggak? Sampai untuk ngelamar itu, lakukan duemu apa? Cuman baju besi, ya wes baju besi. Maka Fatimah itu dilamar dengan baju besi, nggak apa-apa, gitu loh, ya kan? Nah ini supaya kita paham masalah ini. Jadi orang itu harusnya kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah maka saya ingin kembali ke konteks Ramadan. Mari kita nanti puasa Ramadan, niatnya itu yang ikhlas, mencari ridha Allah, imanan wahtisaban, itu saja, gitu loh. Jangan punya motivasi yang lain. Dan itu hanya kita, karena posisinya di hati, begitu. Dan ini kalau tidak orang ikhlas banget, angel ya. Maka saya bilang orang munafik tidak mungkin puasa, ya kan? Kenapa? Karena nggak ada kontrol sosialnya, nggak ada. Sholat itu ada kontrol sosialnya, ya kan? Ada yang melihat. Bisa saja dia munafik tapi sholat, bisa Pak, bisa. Munafik tapi haji, bisa saja, ya enggak? Tapi wa idza qamu ila sholata qamu kusala. Dia kalau sholatnya malas gitu, kata Allah gitu. Tapi kalau puasa nggak mungkin dia puasa, karena puasa ini nggak ada kontrol sosialnya, begitu loh. Hanya orang yang beriman yang akan puasa. Namun ternyata tidak semua orang beriman puasanya benar gitu, sehingga betapa banyak orang puasa hanya dapatnya dahaga, ya kan? Dapatnya hanya lapar. Kenapa? Karena itu yang dia dapat. Sementara tujuan besarnya dia nggak dapat, yaitu kualitas takwa. Apa itu takwa? Nah, yang pasti bukan tahu takwa, bukan. Takwa itu bahasa gampangnya adalah takut. Jadi kalau ittaqullah itu artinya apa? Takutlah kamu kepada Allah. Kita beribadah supaya dengan ibadah itu kita merasakan keagungan Allah dan kita takut kepada Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita takut kepada makhluk, ya, itu hasilnya adalah apa itu? Kesusahan, kesedihan, stres, depresi, betul gak? Tapi kalau kita itu takut kepada Allah, hasilnya adalah ketentraman dan kebahagiaan. Ya, ini supaya kita ngerti. Ya, maka biasanya orang itu kalau takut kepada makhluk, dia menjauh. Semakin takut dia semakin jauh. Karena apa? Semakin jauh dia semakin aman, semakin jauh dia semakin tenang. Itu kalau takut pada makhluk. Gunung apa itu? Semeru meletus, orang ngungsi. Kenapa? Karena dia takut dengan letusan itu. Semakin jauh dia semakin aman. Ukraina perang dengan apa itu? Rusia. 3.300.000 orang Ukraina lari meninggalkan negerinya. Kenapa? Semakin jauh dia semakin selamat. Kan begitu? Kan begitu? Tapi kalau kita ini takut sama Allah, justru dibalik. Semakin dekat semakin aman. Begitu. Betul nggak? Semakin dekat semakin tentram. Oleh karena itu, orang yang sudah sempurna takutnya kepada Allah, tentramlah hatinya, nyaman hidupnya, dan rasa aman, tentram itu melahirkan kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan tanpa sebuah ketentraman. Saya dengar Menteri Pertahanan, kalau nggak salah namanya Prabowo ya, mengajukan anggaran 200 triliun untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Loh kok gede banget 200 triliun? Emang gede? Ya nggak? Untuk pesawatnya, untuk kapal perangnya, untuk ini, untuk itu. Bayangkan, saya terus mikir,
Untuk menciptakan rasa aman untuk negeri ini dibutuhkan dana sampai 200 triliun. Betapa mahalnya itu rasa aman. Ya kan? Sebetulnya rasa aman itu diciptakan untuk apa? Agar kita bahagia. Maka kalau kita ini secara pribadi ingin aman, itu mahal. Wong tentrem tuh angel, larang regane, betul kan? Dan untuk bisa tentram itu hanya satu, takwa. Sekarang ini orang nggak ngerti itu, dipikir kalau duitnya akeh itu mesti bahagia, betul nggak? Sehingga orang mencari bahagia itu dengan uang. Semakin banyak uangnya semakin bahagia. Padahal uang bisa bikin bahagia, tapi uang bukan segala-galanya. Nyatanya ada orang kaya tapi hidupnya tidak bahagia. Ada nggak? Duitnya banyak tapi orangnya stres. Ada. Ada nggak? Orang dedet stres. Oh, tambah akeh ya kita ya. Artinya penentunya tidak di sana, betul nggak? Tidak di sana, kan gitu. Kadang-kadang orang itu ya, duitnya banyak aja tidak tentram, gitu. Tidak tentram. Padahal harus duit 750 miliar. Ijek bingung piye carane pemilu ditunda. Coba cek kurang suwe to atau masya Allah ya toh. Piye carane iso 3 kali periode sampai begitunya. Ya ini padahal ijek 2 tahun kas loh. Wis mumet saiki. Coba bayangkan nek awake dhewe iki ndedit 750 miliar, tak kira ora mumet ya. Pensiun saiki wis gelem aku nek 750 miliar. Wis garek pengajian terus kata-kata masya Allah gitu. Iki mumpung wonge ra teko. Ya gitu ya. Jadi oleh karena itu ketentraman itu tidak di dompet, tidak di ATM, tidak di deposit, tidak di macam-macam, tapi ada di hati. Bagaimana hati akan tentram? Kalau takwa. Ya kan gitu. Dan ini memang kualitas yang sangat tinggi. Ketika Rasulullah ndelik di Gua Sur sama Abu Bakar, orang kafir itu ada yang beranjak naik ke sana. Abu Bakar bisik-bisik, "Ya Rasulullah, kalau dia sampai sini kita konangan loh. Kita habis loh." Apa kata Nabi? "La tahzan, innallaha ma'ana." Ini kualitas takwa. Gak ada takutnya. Ya gak? Ibu Hajar ketika ditaruh di tengah padang pasir oleh suaminya Ibrahim, sendiri, tidak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa, kering kerontang, tidak ada kehidupan. Dia tanya sama suaminya, "Di tempat seperti ini kau tinggalkan aku dengan anakmu?" Ibrahim nggak bisa jawab itu. Lantas dia bilang, "Wahai suamiku, kepada siapa kau titipkan kami di tempat seperti ini?" Ibrahim menatap wajah istrinya, dia bilang, "Allah." Karena Hajar orang yang takwa, dia langsung nunduk kepalanya dan dia berucap, "Kalau Allah tempat kau menitipkan kami, aku ridho." Coba jawabannya Hajar itu loh persis ibu-ibu Aisyah, ya enggak? Maka dia tidak takut walau sendiri, dia enggak panik walau tidak ada suami, betul kan? Dia yakin, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang itu sudah takwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi terhadap masalah yang dia hadapi, dan Allah kasih dia rezeki yang dia tidak duga. Betul nggak? Ketika habis makannya, bekalnya, menangis menjerit nak Ismail yang masih bayi, Hajar takwa ya, tawakal ya, tapi enggak berpangku tangan terus danga, "Gusti iki piye urusane, aja sembrono nyawa lho." Enggak begitu kan gitu ya. Dia enggak begitu. Ya, karena ada prosedur yang dilakukan, yaitu ikhtiar. Ditaruhlah si bayi, dia naik ke atas bukit Sofa. Nah ini banyak yang salah lagi. Banyak yang cerita Hajar naik bukit Sofa cari air. Logikanya nggak masuk. Wong bukit Sofa itu batu, kok cari air di atas batu itu piye? Betul nggak? Itu batu keras, dan dia tahu persis ini nggak ada airnya. Wong dia orang padang pasir,
Nek podo-podo golek banyu kan duduk-duduk lemah, ya enggak? Kok itu naik ke atas? Dia cari bantuan. Barangkali di balik bukit Sofa itu ada kafilah pedagang yang lewat dari negeri Yaman. Barangkali itu kan kemungkinan kecil ya. Kalau kemungkinan besar kan barang laut. Ya. Kok nggak ada? Dia turun lembah itu, dia naik bukit yang satunya yang sebelah utara, yaitu Bukit Marwah. Barangkali di balik Bukit Marwah ada pedagang dari Irak, dari Syam, dari Syria. Kok nggak ada? Dia balik lagi, naik lagi ke bukit yang pertama yaitu Sofa. Ditengok lagi, nggak ada. Dia puntang-panting 7 kali. Dalam literatur Arab, 7 itu banyak. Maka segala sesuatu yang maksimal itu 7. Ya kan? Langit tingkat 7, tawaf 7, sa'i 7. Wong Jawa melu-melu, kuwi duweke rantek dipangan 7 keturunan, kan begitu ya. Maksudnya itu banyak banget. Artinya maksimal gitu loh. Setelah dia ikhtiar maksimal, Allah lihat, baru Allah kasih solusi, air yang dia sebut Zam-Zam. Jadi inilah hadiah Allah untuk orang yang takwa. Allah tidak akan membiarkan kita sengsara, tidak. Lulus summa cum laude gitu ya, kalau begini caranya, betul nggak? Nah, mudah-mudahan kita memiliki kualitas hajar gitu loh, takwa. Maka pantas kalau tempat dia duduk, ya, menimang dan menidurkan putranya Ismail itu disebut Hijir Ismail, disandingkan dengan sisi Baitullah Ka'bah, kan begitu. Insya Allah nanti semua bisa pergi ke Mekah Mukarramah dan bisa melaksanakan tawaf di sana. Semua orang yang tawaf baik umrah maupun haji pasti memutari Ka'bah berikut Hijir Ismail. Itu tempatnya hajar. Sa'i itu ritualnya hajar. Bagaimana perempuan budak berkulit hitam yang kemudian dimerdekakan ini menjadi mulia sampai disandingkan di sisi Baitullah, rumah Allah Ka'bah, karena ketakwaannya. Allah tidak melihat jenis kelaminnya, warna kulitnya, tapi Allah melihat ketakwaan itu. Nah, kualitas inilah yang Bapak Ibu ingin kita capai dengan proses puasa di bulan Ramadan. Maka mari kita tidak biasa-biasa saja, tapi aku harus jadi orang yang takwa, sehingga setelah Ramadan takut sama Allah. Dan kalau kebaikan itu kita lakukan, yaitu karena kita ingin takut kepada Allah. Nah, kemudian keistimewaan Ramadan yang lain, di samping kita itu diajarkan untuk puasa, kualitas takwa bisa dicapai dengan senantiasa bersanding dengan Al-Quran. Maka Ramadan bukan disebut bulan puasa saja, tapi juga disebut sebagai Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Kenapa disebut Syahrul Al-Quran? Karena turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia itu di bulan Ramadan, yang sering disebut sebagai malam, itu disebut malam Lailatul Qadar. Jadi yang dimaksud malam kemuliaan itu adalah malam turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Dan itu yang kita bingung, itu tanggal berapa. Kemudian dari langit dunia diturunkan bertahap, diawali dengan Iqra kepada Nabi Muhammad SAW, itu juga di bulan Ramadan. Kalau itu kita tahu, itu malam 17 Ramadan. Maka kalau ditanya malam Lailatul Qadar yang mana Pak? Bukan yang malam 17 itu, bukan yang di Gua Hira itu, bukan. Tapi malam yang ketika Allah turunkan Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia, yang langsung 30 juz itu yang misteri, tapi yang pasti ada di bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan secara langsung dari langit Lauh Mahfud ke langit dunia itu di bulan Ramadan, dari langit dunia kepada Nabi Muhammad Iqra di Gua Hira itu juga di bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Itulah maka
Ada yang menyampaikan, termasuk Ustadz Uwas kalau nggak salah saya pernah dengar, semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu mulia. Ya, maka kalau kamu ingin mulia harus senantiasa bersanding dengan Al-Quran. Maka orang yang kualitasnya takwa bukan hanya puasa, tapi dia suka bersanding dengan Al-Quran. Nabi Muhammad itu manusia biasa. Dia mulia karena dia menerima Al-Quran. Kalau tidak menerima Al-Quran, dia seperti kita. Allah katakan, Qul innama ana basyarun mitlukum. Katakan Muhammad, aku ini sama dengan kamu. Sama. Yuha ilayya, hanya saja aku diberi wahyu. Annama ilahukum ilahun wahid, yang mana inti wahyu itu adalah mengajarkan kamu semua agar bertuhan pada Tuhan yang satu. Jadi yang menjadikan Nabi Muhammad itu beda sama kita karena dia menerima wahyu. Kalau bapak-bapak nggak terima wahyu, ya wahyuni mungkin, tapi kalau wahyu nggak mungkin, ya kan? Nah, jadi itu yang membedakan. Karena dia menerima wahyu, maka namanya tidak Muhammad bin Abdullah lagi. Orang memanggilnya menjadi Muhammad Rasulullah sejak menerima wahyu. Ketika disebut Rasulullah, kita disuruh bersalawat kepadanya. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kenapa kita disuruh salawat? Karena dia jadi nabi. Maka kalau disebut nama Nabi Muhammad, kita sholawat sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok Muhammad kok hebat banget, sekarang jadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Kenapa? Karena menerima Al-Quran. Dia mulia. Ketika Quran itu turun, waktunya malam. Sampai waktu malam itu pun ikut mulia, sehingga disebut sebagai malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Allah Akbar. Yang Allah bilang Lailatul Qadar khairun min alfisyahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangin, saudara-saudaraku, kalau malam itu lebih baik dari 1000 malam, itu sudah dahsyat. Harusnya kan malam lawannya malam gitu. Tapi Allah bilangnya tidak, malam itu lebih baik daripada 1000 malam. Tidak. Tapi Allah bilangnya malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kan andong kraton, orang umum. Betul gak? Luar biasa. Dan digunakan kata khairun, lebih baik, bukan sama dengan. Ya, kalau Nabi ketika sholat di masjidku sama dengan 1000 sholat di masjid yang lain, berarti 1 sholat di sana, 1000 sholat di sini. Sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 sholat di masjid yang lain, berarti 1 di sana, 100.000 di sini. Wah, nek 1000 telung tahun, nek 100.000 kan 300 tahun ya. Sekali di Mekah 300 tahun di Masjid Aisyah. Terus ada yang bilang, wah nek ngono carane ya enak sing didit, so tekan kono gitu ya. Rasa mbok kandhani aku ngerti wong didit nyet penak banget kok gitu ya. Nek ora kabeh wong didit tindak rono, betul enggak? Itu sama dengan. Tapi kalau untuk malam Lailatul Qadar, Allah tidak menggunakan sama dengan, lebih baik. Yang namanya lebih itu tidak sama dengan. Betul nggak? Saya bilang, Mbak, saya lebih gemuk sama sampean. Itu tidak sama dengan gemukan saya gitu loh. Saya 90 kilo, sampean mungkin 60 kilo. Betul kan? Kalau Allah bilang itu malam lebih baik daripada 1000 bulan, tidak sama dengan 1000 bulan. Lebih. Berapa? Bisa 2000 bulan, bisa 3000, 10.000 bulan, bisa 100.000 bulan. Allah yang tahu. Jangan tanya, pase pinten Pak? Ojo, mesti bakul iki sing tekok pas iki mau ya ta. Kuwi kulino ngenyang itu biasa. Allah yang tahu.
khairun. Kenapa itu malam sangat mulia? Karena malam itu malam turunnya Al-Quran. Sampai-sampai Nabi mengatakan orang yang belajar Al-Quran, dikatakan Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang paling bagus di antara kamu yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sampai yang belajar Quran pun terbaik. Tidak ada yang lebih baik pada orang yang belajar Al-Quran. Bahkan duduknya saja, kata Nabi, majelis, sebaik-baik majelis adalah majelis yang di situ dibacakan Al-Quran. Walaupun majelis kita ini lesehan, insya Allah majelis kita ini lebih mulia daripada majelis permusyawaratan rakyat. Betul nggak? Karena di sana bahasnya undang-undang, kalau di sini bahasnya Al-Quran. Tidak mungkin duduk di majelis yang mulia kalau bukan hamba Allah yang mulia. Maka insya Allah ini hamba-hamba Allah yang mulia, insya Allah. Betul kan? Bahkan Nabi mengatakan kalau kamu lewat taman surga, kau datang mampir ke situ. Sahabat bingung, taman surga itu yang mana ya Rasulullah? Majelis taklim yang di situ dibacakan Al-Quran. Ini taman surga. Nah, itulah mulia banget. Al-Quran turunnya di bulan Ramadan. Ramadan ini bulan biasa, tapi karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran, maka bulan Ramadan menjadi bulan mulia. Jangan salah itu, bulan mulia, bukan bulan suci. Nah, gini orang bola rata kandang ini. Karena tadi saya ada ibu ya ustadzah gitu. Kita alhamdulillah seminggu lagi masuk bulan suci Ramadan. Saya gitu. Kayaknya gampang diucapin, tapi itu BCS itu banter ceto salah. Ya, tidak ada bulan suci Ramadan, nggak ada. Coba lihat. Coba nanti lihat itu surah At-Taubah ayat 36. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy-syuhur indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya, saya hentikan di situ saja. Ya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, dan itu ditetapkan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi waktu Allah bikin langit, bikin bumi, Allah bikin waktu 1 tahun. Waktu itu adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Jadi yang bilang bulan suci siapa itu? Allah. Ya enggak? Cuman di ayat itu enggak disebutkan 4 bulan suci itu bulan apa saja, enggak disebutkan. Nah, sama dengan Ramadan, kutiba alaikumusiyam, itu enggak disebutkan bulan apa kutiba alaikumusiyam. Kita taunya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, oh ternyata bulan Ramadan. Kan gitu tak? Kalau bulan suci itu bulan apa saja itu yang 4. Waktu Nabi itu haji wada, setelah lempar jumroh di Mina, Kanjeng Nabi ngendika 4 bulan suci itu yang 3 urut, 1 Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, dan yang 1 lagi adalah bulan Rajab. Nah ini, jadi bulan suci itu hanya 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Yang 3 urut, Zulqa'dah itu bulan 11, Zulhijjah bulan 12, terakhir toh Muharram bulan 1, kan urut nih. Nah yang 1 lagi bulan Rajab.
Itu bulan suci. Di luar itu nggak ada bulan suci. Paham ya? Siapa yang mengatakan itu bulan suci? Allah. Maka kalau bulan Ramadan bulan apa? Bulan yang dimuliakan. Begitu. Kenapa Ramadan ini dimuliakan? Karena bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Maka nanti kalau bikin spanduk jangan salah itu. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Nah ini mesti ngaji ini. Ya kan kita. Ya, selamat datang bulan mulia, bulan Ramadan. Itu yang benar begitu. Ya. Beda bulan suci dengan bulan mulia, beda. Baik. Kalau tanah suci itu cuma dua. Ya, apa itu? Makkah dan Madinah. Kalau orang tanya, siapa yang menjadikan Mekah Madinah tanah suci? Allah? Bukan. Nah, ini di hadis disebutkan Nabi Ibrahim yang menjadikan Mekah tanah suci, dan aku Nabi Muhammad SAW menjadikan Madinah sebagai tanah suci. Jadi yang menjadikan tanah suci Mekah adalah Nabi Ibrahim, yang menjadikan Madinah tanah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menjadikan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab sebagai bulan-bulan suci adalah Allah sendiri. Allah sendiri. Nah, kita jangan nambahi, tak tambahi Ramadan, ojo nambahi. Kita enggak diberi kewenangan nambah-nambahi. Ya kan gitu ya. Tapi itu bulan yang mulia. Gitu. Kita nambahi tanah suci aja enggak boleh, ya kan? Apalagi nambahi bulan suci. Karena itu kewenangannya Allah. Nah, maka kalau kita ini ingin mendapatkan kemuliaan, mari nanti di bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran. Maka untuk menuju kualitas takwa, di samping puasa kita harus banyak baca Al-Quran. Syukur khatam, syukur sekali dua kali, betul kan? Nah ini. Nah, bagaimana agar kita itu semangat, Pak? Ya, saya kira untuk bisa semangat tuh ya dari diri ya, tapi bisa dikondisikan dengan membuat suasana yang membuat kita senang membaca Al-Quran. Misalnya ruangannya disiapkan, ya, terus Al-Qurannya baru, ya kan? Jangan elek-elek itu jangan dipakai lah, ya, yang baru misalnya gitu ya. Ruangannya enak. Nah, kemudian kalau suasana itu sudah dipersiapkan, insya Allah kita lebih semangat. Syukur nanti ibu-ibu bapak semua punya fitur Al-Quran di HP-nya. Jadi kalau senggang itu baca Al-Quran. Kan begitu ya. Ini kita upayakan supaya kita bisa bagus lagi kalau kita punya kelompok bersama-sama. Kalau bersama-sama kan rasanya lebih semangat daripada sendiri. Biasanya kalau di masjid-masjid itu tadarus Al-Quran itu setelah sholat tarawih, ini kita lakukan. Ya gitu. Baik. Kemudian yang selanjutnya, karena waktu, kita untuk kualitas takwa, satu tadi puasa, lurus niatnya. Dua, kita banyak-banyak membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW kalau di bulan Ramadan itu lebih pemurah daripada angin yang berhembus. Artinya apa? Nabi ini suka sedekah yang luar biasa di bulan Ramadan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi itu kalau Ramadan itu kayak nggak takut miskin gitu. Ya, nyah nyoh nyah nyoh nyah nyoh nyah nyoh. Syukur tambahi nyohnya, nyohnya, nyohnya. Sing lomo kata orang Jawa, dermawan. Ya. Kalau nggak salah dalam surah At-Taghabun ayat 9, Allah itu sampai menggunakan istilah orang sedekah itu seperti orang yang kasih hutang sama Allah. Nanti tak bayar, dunia akhirat kamu beruntung, tak kasih kamu ampunanku. Begitu kata Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, ya, karena bulan Ramadan juga bulan maghfirah, bulan ampunan, di samping puasa kita juga banyak sedekah.
Gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, maka kalau ada orang itu banyak bikin dosa, istighfar, sedekah. Itu caranya menghapus dosa. Istighfar, sedekah. Nah, kita bulan Ramadan sudah banyak istighfar. Betul gak? Ya, kemudian kita disuruh sedekah. Minimal kasih buka orang yang puasa. Itu sedekah. Maka kamu dapat pahala seperti puasa dua. Satu milikmu, satu milik yang kau kasih berbuka, tanpa mengurangi pahala yang kau kasih berbuka. Syukur sing dikai buka wong akeh. Maka kalau Ramadan, Masya Allah, orang berbagi luar biasa. Ini sedekah. Bapak Ibu jangan takut miskin karena banyak sedekah. Gitu ya. Pokoknya kita diajari tahan nafsu, ya, banyak sedekah. Itu bedanya orang takwa sama orang yang tidak takwa. Kalau orang yang tidak takwa itu nggak sedekah, senengnya ngumbar hawa nafsu. Tahu nggak hawa nafsu itu artinya apa? Hawa itu artinya keinginan, ya, keinginan. Nafsu itu diri sendiri, dari kata nafas. Jadi orang yang dikuasai hawa nafsu, orang yang mengikuti keinginan dirinya sendiri. Ya, kini rabolo ratakan tadi, ya. Jadi maka orang Arab loh, bukan orang Solo ya. Itu kalau bilang perempuan tuh kaum hawa gitu katanya. Saya pikir barangkali disebut kaum hawa itu perempuan itu makhluk yang banyak keinginannya. Mungkin begitu ya. Kalau nggak percaya diajak ke mall. Wabeh diduting, ki apik banget ya tase gitu tuh. Gelangnya lucu-lucu gitu kan gitu ya. Kudungnya ya Allah cantiknya, kabeh didelok. Namanya juga kaum hawa. Gitu. Nek bapak-bapak kayaknya nggak gitu. Bapak itu kalau di mall itu yang dilihat cuma satu, pegawainya terus gitu kan gitu. Malah medeni dia gitu. Jadi kaum hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri. Orang kalau sudah dikuasai hawa nafsu, dia nggak mikir orang lain, nggak, dia mikir dirinya sendiri. Walaupun itu merugikan orang lain, nggak apa-apa, yang penting aku seneng. Ah gitu. Maka kalau orang sudah kerasukan hawa nafsu, biar duitnya miliaran triliunan, masih delik ke minyak goreng, ya nggak? Karena dikuasai nafsu. Padahal yang delik ke minyak goreng ini duitnya nggak miliar lagi, triliun dia. Kok begitu Pak? Ya dah. Orang Jawa bilang nek urung mujur ngalor, urung mandek, betul nggak? Nah, padahal kalau kita begitu nggak mungkin jadi orang takwa, karena orang takwa itu tidak memikirkan dirinya, tapi justru berbagi, betul nggak? Maka prinsipnya namanya terima kasih. Kita terima dari Allah, kasih yang lapar, terima dari Allah, kasih fakir, terima dari Allah, kasih anak yatim. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Maka dapatnya kasih sayang. Betul nggak? Maka bapak-bapak kalau pengen disayang istrinya gampang. Terima rezeki, kasih istri, terima kasih. Pokoknya bojomu gue kei terus nggak seneng dewi, ya nggak? Tapi kalau nggak pernah dikasih, istrinya protes. Bojoki diteakeh ngempet. Pelit biang anyel aku nggak gitu ya kan ya. Nah, jadi maka sering kasih, betul nggak? Nah, maka orang yang suka memberi, menolong itu disukai orang banyak, disukai, dan bukan hanya orang, Allah pun suka, betul nggak? Nah, maka kalau kita ini ingin jadi orang yang beruntung, banyak memberi, banyak mengasihi, dicintai orang, dicintai Allah. Dan nanti orang yang nggak mau sedekah itu mati gelo dia, ya. Sampai di Quran digambarkan begini, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas sholihin. Itu katanya. Jadi waktu dia dijemput malaikat maut, dia bilang, wahai Tuhanku, aku jangan mati sekarang gitu. Andai kata kau aku kasih waktu yang dekat, sebentar aja. Mau ngapain? Bukan kok mau jadi pocongan, mencolot-mencolot, gak karu-karuan, gak begitu.
La asodakoh, aku mau sodakoh katanya. Wa aku minas sholihin, agar aku jadi hambamu yang soleh. Mau sodakoh. Dulu dia hidupnya duitnya banyak tapi nggak pernah sodakoh. Terima itu selek, terima selek, terima selek, terima selek, 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 ambesesek deh. Ya kan? Barang wis mati, jaluk pengen sodakoh. Ini orangnya nggak datang, wis mati deh. Ya kan gitu ya. Ya Allah, betapa menyesal. Itu. Jadi kita ini kalau punya duit banyak, maunya untuk apa? Untuk banyak beramal. Itu enggak? Itu pengertian sodakoh yang satu itu. Yang kedua, pengertian sodakoh itu adalah membenarkan. Ya, apa Bu? Membenarkan. Itu para qori kalau habis baca Al-Quran, dia akan bilang Shadaqallahul Adzim. Terus diterjemahkan Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Betul kan? Nah, itulah kenapa ketika Abu Bakar itu membenarkan Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj, dia disebut Abu Bakar Siddiq. Ya, itu kata shadaqah. Jadi siddiq shadaqah itu artinya membenarkan. Itu pengertian yang kedua. Jadi kenapa orang yang mati itu pengen hidup lagi? La asodakoh. Kalau pakai pengertian yang kedua, aku akan membenarkan ajaranmu ya Allah. Begitu. Jadi rupa-rupanya dia selama hidup ini tidak membenarkan. Disuruh puasa nggak mau, suruh sholat nggak mau, suruh haji nggak mau. Dikasih tahu nanti kalau mati ada surga, dia malah mentertawakan. Maido kata orang Jawa. Apa surga? Apa kau pernah ke sana? Begitu katanya. Dia nggak datang ini. Ya, dianggap itu berita hoak tentang surga itu. Kemudian dikasih tahu nanti kalau kamu maksiat masuk neraka, dia tertawa terbahak-bahak. Aku mau masuk neraka. Nanti aku mau bikin grup band di sana. Namanya Nikita. Nek iki aku gelem nyebut, nek mau rawani aku. Gitu ya, Masya Allah ya gitu ya. Jadi inilah orang. Jadi orang ini tidak membenarkan. Yes, oke, sekarang kau tidak benarkan, tapi ketika maut menjemput, kau akan katakan, ya Allah, aku akan membenarkan itu semuanya. Maka kita jangan bodoh. Betul nggak? Kata Nabi, orang yang cerdas itu orang yang ingat mati dan menyiapkan sangune mati. Salah satunya adalah mari kita benarkan puasa ini dengan ikhlas. Kita benarkan dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran. Betul nggak? Kemudian kita banyak sedekah. Itu bukti kita membenarkan. Oh ya, aku percaya Allah ngijoli sedekah. Kalau nggak percaya Allah ngijoli kan eman-eman. Ya Allah, engkau sudah kes piye, engkau masa depanku piye, kan gitu. Karena nggak yakin Allah ngijoli, mengganti. Dunia akhirat Allah ganti. Betul nggak? Nah, baru setelah itu nanti puncaknya kita disuruh mengeluarkan zakat fitrah. Maka setelah itu kita paham, oh ternyata memang kualitas takwa itu setelah kita saleh secara ritual, puncaknya kita saleh secara sosial. Itu kan begitu. Maka Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Maka kalau bisa jadilah seperti itu. Dulu ya, saya pernah waktu saya masih SMP, saya suka pengajian di Masjid Agung siang duhur. Ada mubalek namanya Abdullah Sungkar. Ya, dulu dituduh teroris dan dia meninggal dunia. Dia pernah kasih contoh begini, orang puasa yang takwa itu mereka berubah ibaratnya seperti ulat yang menjadi kupu-kupu. Saya ingat benar itu. Selagi dia ulat, dia itu gatel gateli, rusak, merusak, menjijikkan, nggak ada yang mau dekat. Kalau dia hinggap di daun rusak, hinggap di buah-buahan busuk, ini ular. Tapi kalau dia mau ngentung itu apa ya, Dek Coro Indonesia itu kepompong, ya, maka dia akan berubah sama sekali menjadi kupu-kupu 180 derajat. Betul nggak?
Sekarang tidak gateli, tidak menjijikkan. Sekarang dia indah, warna-warni dan terbang, tidak merusak siapapun, bahkan memberi manfaat. Yang dimakan sekarang putik bunga, itu pun mengawinkan yang jantan dan putik betina, sehingga terjadi pembuahan. Inilah kupu-kupu. Oke lah, mungkin kemarin-kemarin kita kayak ulet, tidak apa-apa. Yuk bulan Ramadan jadi kepompong bareng-bareng gitu, ngentung bersama-sama. Dengan apa? Puasa yang ikhlas, tilawatil Quran, ya, sekuat tenaga kita bangun malam, terus iktikaf, banyak istighfar, mohon ampun. Jangan lupa banyak sedekah sekuat-kuatnya. Ini semua dalam rangka cari ridha Allah. Insya Allah lepas Ramadan kita jadi kupu-kupu yang indah, warna-warni. Indah bukan karena wajahnya, tapi indah karena akhlaknya. Betul kan? Karena Islam adalah agama akhlak. Maka nanti suami-suami bilang, alhamdulillah bojoku saiki sak poso kaya kupu gitu, masya Allah gitu loh. Lah apa bojomu mabur-mabur? Ya ora kok mabur-mabur ya, gitu ya. Maksudnya itu galake ilang gitu. Kan ada ya bojo galak itu kan ada ya, masya Allah. Iki wonge rata kok bualak bianget kok, masya Allah gitu. Jadi kalau masuk rumah terus baiti jannati, tapi enggak semua begitu. Betul enggak? Saya tanya, piye bojomu jadi kubu? Mboten loh. Apa kemarin Ramadan tidak jadi kepompong? Ya iya, ngentung sesasi, poso terus. Ning mbuh metune uler nah iki ane kanyel kayak gitu. Berarti dia tidak berkualitas gitu loh ya toh. Nah, kebanyakan begitu. Malah ada loh sing metune ula, masya Allah malah gila nih karo-karo kita. Nah kita ini kalau bisa itu keluarnya itu kualitasnya adalah kualitas kupu-kupu. Oke, gitu kan? Nah, takut kepada Allah. Ini kualitas kupu-kupu. Karena memang orang yang puasa itu kan dia mampu menghadirkan Allah dalam hidupnya. Mau makan ingat Allah, nggak jadi. Betul nggak? Mau syahwat walaupun itu sah suaminya atau istrinya sendiri nggak jadi, karena ingat Allah. Oh iya puasa, oh iya puasa, oh iya puasa. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Betul nggak? Nanti kalau sudah kualitasnya seperti ini, seperti pengembala kambing yang diuji oleh Umar bin Khattab. Ini kambingnya siapa nak? Juragan saya. Tak ambil satu boleh, tak bayar harganya, kantong ono duitnya, terus kambingnya tak bawa pulang. Gak usah cerita, kan gak ada saksinya. Istilah sekarang KKN. Apa dia bilang si pengembala? Fa'ainallah. Di mana Allah? Coba. Umar terharu, dipeluk itu anak si pengembala kambing. Ya Allah, atas itu tukang angon wedhus sudah mampu menghadirkan Allah dalam dirinya. Dijak KKN gak gelem. Ini pada anak pengembala loh. Jujurnya itu loh, ngalahkan menteri sosial. Masya Allah, ya gak gitu ya. Ini kualitas manusia takwa. Dia takut kepada Allah. Kalau kita takut pada makhluk, kita menderita. Tapi kalau kita takut pada Allah, kita nyaman dan bahagia. Nah itulah ibu bapak sekalian yang penting saya sampaikan, supaya Ramadan kita tidak biasa-biasa saja. Mari kita hayati dengan penuh keikhlasan. Marhaban ya Ramadan, dengan senang hati. Dan itu fitrah kita. Ya, fitrah manusia adalah mentaati Allah. Dan kalau kita tidak mentaati Allah, itu kita keluar dari fitrah namanya. Seperti ikan keluar dari air, malah sengsara. Tapi kalau kita mengikuti perintah Allah, itu dalam fitrah, kita bahagia. Maka Allah bilang fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallah. Surah Ar-Rum ayat 30. Kamu kerjakan itu apa yang Allah perintahkan dalam agama Islam, karena itu fitrah yang Allah tetapkan untuk kalian. Maka mengamalkan Islam itu adalah kita mengamalkan fitrah kita sendiri. Tapi kalau kita tidak berislam, tidak melaksanakan perintah Allah, itu seperti ikan meninggalkan air, megap-megap sengsara sendiri nantinya. Semoga Allah memahamkan kita dengan ayat-ayatnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena waktu yang terbatas. Terus gimana nih? Ditutup dengan doa atau apa? Saya ikut. Enggak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, bagaimana adab membaca Al-Quran secara syar'i? Kadang saya sakit saraf ini sudah mau tahun ini, kalau membaca Al-Quran dulu lama-lama tidak tahan, kadang rebahan, kadang tidur menghadap kanan. Jadi bagaimana? Apa itu? Boleh jadi Pak Ustaz? Yang kedua, orang yang lagi menstruasi apa boleh jalan kubur masuk ke pemakaman, komplek pemakaman? Terima kasih. Tidak boleh dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Baik, terima kasih. Jadi begini, saya pernah membaca hadis Nabi Muhammad SAW baru berwudu. Di tengah-tengah beliau berwudu, ada sahabat yang lewat memberi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab salam itu. Beliau terus menyempurnakan wudunya. Setelah selesai, Nabi berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang menghalangi aku untuk menjawab salammu tadi, tapi aku hanya tidak ingin menyebut kata Allah dalam keadaan belum suci. Jadi ini bukan kewajiban tapi adab. Kalau bisa kita ini menyebut kata Allah, menyebut asma Allah itu dalam keadaan suci. Maka kalau kita ini ingin membaca Al-Quran dalam keadaan yang baik, hendaknya diupayakan dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu menutup aurat. Itu adab ya. Karena kita, orang yang membaca Al-Quran itu sebetulnya sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kalau kita ini ketemu orang yang terhormat kan juga pakai baju yang baik, ya kan? Nah, maka kalau kita ini ingin berkomunikasi dengan Allah, ya harus pakai pakaian yang menutup aurat. Coba kita lihat di dalam surah Al-Fatihah. Kalau kita bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, hambaku memuji aku. Betul enggak? Ar-Rahmanir Rahim, dia memuliakan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Maaf, Maliki yaumiddin. Allah mengatakan lagi ketika dia mengatakan Maliki yaumiddin, dia telah memuliakan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang satu buat dia, yang satu buat aku. Buat dia apa? Akan aku beri apa yang dia minta. Artinya apa? Setiap kita membaca, Allah menjawab. Setiap kita membaca ayat, Allah menjawab. Artinya kita kalau membaca Al-Quran, itu Allah berkomunikasi dengan kita. Nah, ini supaya kita juga berkomunikasi itu dengan baik, maka usahakan suci, berwudu, dan diusahakan untuk menutup aurat. Nah, kemudian tempatnya juga yang mulia. Jangan sampai kita baca Al-Quran yun sewu di WC gitu ya, jangan. Ini adab saja. Ya mestinya di tempat yang bersih, tempat yang baik, begitu. Apakah boleh sambil tidur-tiduran membaca Al-Quran? Kan kadang-kadang capek. Tidak ada masalah. Ya, nggak ada masalah sebetulnya. Kalau memang capek kan tidak apa-apa. Senden ya tidak apa-apa. Kan gitu ya. Silahkan. Itu nggak masalah. Yang penting tadi suci dan menutup aurat. Begitu. Lantas, boleh nggak orang haid datang ke kuburan? Datang orang haid yang menjadi kesepakatan ulama 3 yang nggak boleh. 1, bersenggema dengan suaminya. 2, berpuasa. 3, sholat. Itu saja yang nggak boleh. Begitu.
Selain itu tidak ada larangan yang disepakati, termasuk membaca Al-Quran. Ya, kalau membaca Al-Quran ini kan khilafiyah. Imam Syafi'i nggak boleh orang haid baca Al-Quran karena berdasarkan ayat tidak menyentuh Al-Quran kecuali hamba Allah yang suci. Nah, itu diterjemahkan Imam Syafi'i, orang haid tidak suci, jangan menyentuh Al-Quran. Tapi Imam Maliki, Hanafi, Hambali mengatakan lain, tidak menyentuh Al-Quran kecuali hamba Allah yang suci. Itu maksudnya malaikat Jibril ketika membawa Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Dia hamba Allah yang suci, jadi nggak ada hubungannya dengan orang haid. Oleh karena itu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali itu mengatakan perempuan haid boleh membaca Al-Quran. Nah, saya tidak dalam posisi mengarahkan ya, tapi saya hanya memberitahu saja. Jadi membaca Al-Quran tidak boleh dalam keadaan haid. Itu bukan larangan dari Allah, bukan larangan dari Rasulullah, tapi itu pendapat Imam Syafi'i. Begitu. Baik, mungkin itu. Apa? Memandikan jenazah dalam keadaan haid. Apa ada larangan? Nggak ada. Ya, boleh. Jadi sama tadi, ya, tidak ada yang melarang untuk memandikan. Ya, kalau ada pasti ada yang hadis yang menunjukkan tidak bolehnya orang haid memandikan jenazah. Itu. Baik. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema hari ini bahwa Ramadan tahun ini harus lebih baik dengan Ramadan tahun lalu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita bisa meraih kemuliaan bulan Ramadan ini sendiri sehingga kita bisa merasakan bahwa kualitas Ramadan tahun ini benar-benar lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi. Bagaimana supaya kita ini lebih baik daripada tahun yang kemarin? Tentu, ya, saya sampaikan tadi, yang namanya lebih baik itu kualitas, ya. Supaya kita itu mampu menyadari bahwa ini kualitas yang ingin dicapai itu adalah kualitas takwa. Nah, kualitas takwa ini hanya bisa diraih kalau kita mengikuti prosesnya. Boleh dibilang ini madrasah rohani selama 1 bulan. Allah yang bikin madrasah, Allah gurunya, kita muridnya. Nah, yang namanya guru untuk mendidik murid itu pelajarannya sama, waktunya sama, gurunya sama. Tapi kalau sudah ujian itu ternyata hasilnya beda. Ya enggak? Walaupun gurunya sama, pelajarannya sama, lamanya sama, hasilnya beda. Tergantung kesungguhan sang murid. Kan begitu. Nah, sama dengan puasa ini, waktunya sama, pelajarannya sama, ya, dan gurunya Allah sama, tapi hasilnya berbeda. Tergantung kesungguhan kita, bagaimana kita memaknai ini bulan Ramadan. Nah, apa kesungguhan yang kita lakukan? 1, lakukan puasa itu dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha Allah, bukan sekedar rutinitas. Tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tapi kita betul-betul ingin mendapatkan kedekatan dengan Allah. Sehingga tidak hanya puasa, makan, minum, dan hubungan seks suami istri, tapi puasakan betul nafsu kita, puasakan betul amarah kita. Kan begitu. Mula nek poso ya ora nesu-nesu. Kan banyak wong poso sik nesu-nesu ya. Nah ini, maka kalau Nabi ditanya seorang sahabat, ya Nabi, saya minta nasihatnya supaya saya jadi orang ahli surga, tapi jangan panjang-panjang biar saya gampang mengingatnya.
Pokoknya kalau saya kerjakan saya masuk surga. Nabi bilang, la taghdab dakhalal jannah. Kamu nggak usah marah, kamu masuk surga. Wah, ini padahal ini sing angel itu. Maaf loh, biasanya ibu-ibu tuh gampang nesu karo bojone. Gitu, Masya Allah. Bojoku lho banyak onek-onek ke sisan. Loh jangan gitu ya. Nah, ini jangan dionek-onek ke. Nanti kamu tidak masuk surga gitu ya. La taghdab, jangan marah. Kan begitu ya. Kemudian tadi jadikan puasa ini sarana untuk meningkatkan takwa, muliakan diri kita dengan membaca Al-Quran. Maka kita senang mengkaji, senang mempelajari, senang memahami, dan puncaknya mengamalkan Al-Quran. Ini momentum Ramadan adalah syahrul Quran. Kemudian yang ketiga, kita jadikan Ramadan ini sarana untuk meningkatkan kualitas. Kita lebih banyak sedekahnya di bulan Ramadan. Maka sebanyak-banyaknya kita sedekah. Maaf saya lupa tadi. Ada yang tanya, ya Rasulullah kalau saya nggak punya duit terus sedekah saya gimana? Kata Nabi, kamu menyalurkan sedekah orang, kamu dapat pahala sama sedekahnya orang tersebut. Jadi panitia itu juga sama pahalanya. Jadi kalau nggak bisa ngasih makan sak masjid, minimal ikut masaklah atau ikut nyuci gelasnya, itu termasuk diantaranya. Jangan sampai nanti kalau gelasnya banyak terus marah-marah. Ya Allah, sakmene kabeh mulai aku tok sing ngumbahi gelasnya. Tekleno ya Allah gitu ya. Jangan begitu. Alhamdulillah, ini sedekahmu di situ. Oke. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Ya, kita betul-betul banyak istighfar, dan itu kita lakukan dengan iktikaf di masjid. Ya, Nabi kalau sudah 10 hari terakhir tidak keluar masjid, pagi, siang, sore, malam istighfar di masjid. Istilahnya lockdown. Lah kalau kita ini kan iktikafnya cuma malam-malam tok itu. Yo kok bengi iktikaf golek Lailatul Qadar, lah malah keliru meneh. Ya, cari Lailatul Qadar nggak harus di masjid. Ibu kalau hanya cari Lailatul Qadar, itu di rumah juga bisa. Ngaji di rumah, sholat di rumah, zikir di rumah. Kalau malam itu malam Lailatul Qadar juga dapat Lailatul Qadar, ngapain ke masjid? Gitu. Nah terus kalau itikaf, itu tidak malam. Rasulullah tidak itikaf malam sepanjang hari, mulai malam 20 sampai lebaran. Nabi itu tidak meninggalkan masjid. Pulangnya kapan? Habis sholat subuh hari raya, takbiran baru pulang. Terus mandi, wudhu, pakai baju yang bersih, pakai minyak wangi. Terus Nabi mengimami sholat Idul Fitri. Jadi yang namanya itikaf itu 10 hari 10 malam. Lah kita ini lucu, itikafnya malam tok, terus kas ganjil tok gitu, Masya Allah. Golek Lailatul Qadar. Kalau cuma cari Lailatul Qadar, kamu nggak usah ke masjid, di rumah juga dapat Lailatul Qadar. Nah terus kalau saya mau itikaf tapi nggak bisa kayak Nabi 10 hari 10 malam, ya ittaqullaha mastata'tum. Kamu berusaha untuk takwa semampumu, sak bisamu. Bisa pagi ya pagi, bisa siang ya siang, bisa malam ya malam. Tapi niatnya jangan salah, bukan cari Lailatul Qadar, istighfar. Niatnya bukan cari Lailatul Qadar, tapi istighfar. Maka doanya itikaf adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau maha pengampun ya Allah, ampuni aku. Karena yang kita cari adalah magfirahnya Allah, ampunannya Allah. Itu cara kita mendapatkan kualitas yang baik. Mari kita ikuti proses itu. Banyak istighfar, banyak baca Al-Quran, banyak sedekah, puasakan nafsu kita, puasakan amarah kita. Semua itu kita lakukan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin begitu. Ya, terima kasih. Baik. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan la syai'un akramu 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang berdoa. Karena doa itu menunjukkan kita ini lemah. Sekaligus kita mengakui Allah itu yang kuasa dan mampu mengabulkan doa kita.
Maka dari itu Allah senang melihat hambanya yang berdoa. Dan orang yang tak lagi berdoa itu orang yang sombong. Maka supaya kita disenangi Allah, jadilah kita hamba Allah yang suka berdoa. Mari kita berdoa. Insya Allah Allah mencintai kita. Dan sekaligus insya Allah Allah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi nikmah wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ij'alna syakura wa ja'alna syabura wa ja'alna fi aina saghira wa fi a'yunin nas kabira. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khairan wa jazakumullah khairan kepada beliau serta kami menjadikan dasar yang telah beliau sampaikan. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bagi beliau dan bagi